Ini masih di saya belum muncul. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Zarudnisa. Saya selaku moderator dari kelompok 3 ini memperkenalkan anggota dari kelompok kami dengan materi yang akan dipresentasikan, yaitu menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Nah, anggota dari kelompok kami yang pertama yaitu next operator. Yang pertama yaitu saya sendiri, Zarudnisa dengan NIM 200803104064. Yang kedua ada Nuraili Sudiansyah dengan NIM 20080310404031. Yang ketiga yaitu ada Dinia Fajaniar dengan NIM 20080310404039 dan Andini Tiara Sinta Larasati dengan NIM 20080310404026. Dan terakhir yaitu Nur Muhammad Hidayatullah dengan NIM 20080310404008. Nah, penyampaian materi yang pertama. Nah, di sini ada peta konsep dari nilai tambah ya, teman-teman. Yang pertama ada hakikat dan pengertian dari nilai tambah. Nah, value added-nya perbedaan antara nilai dari output suatu perusahaan atau total pendapatan yang diperoleh dari penjualan output tersebut dengan biaya masukan dari bahan-bahan mentah atau komponen-komponen serta jasa-jasa yang dibeli untuk memproduksi hasil dari perusahaan tersebut. Dan hakikatnya itu ya, semakin banyak nilai tambah yang diciptakan, semakin tinggi juga peluang dan daya saing bisnis yang ada gitu. Terus tuh ada berbeda bentuk dari nilai tambah itu adalah pembaruan dari perusahaan tersebut atau pembedaan produk atau caranya. Yang sebelumnya operator, slide ketiga tadi. Nah itu ya. Terus selanjutnya pentingnya nilai tambah. Pentingnya nilai tambah itu apa sih? Yang pertama, perusahaan dapat mematok harga jual yang tinggi. Suatu produk atau jasa yang bernilai lebih tinggi dan tentu secara otomatis akan menjadikan produk tersebut memiliki harga jual yang lebih tinggi juga gitu. Jadi harga yang tinggi itu akan menghasilkan lebih banyak keuntungan gitu kan. Bila perusahaan yang memproduksi itu mampu menjual produk dalam jumlah yang banyak. Nah, yang kedua itu ada produk akan lebih menonjol di antara pesaing. Nah, yang itu bertambahnya nilai suatu dari produk itu dari segi kualitas. Fungsional maupun pelayanannya akan menghasilkan sebuah produk yang lebih unggul dan menonjol dibanding suatu produk yang kompetitif gitu. Terus sehingga produk itu akan lebih dilirik oleh pelanggan karena keunggulan dan keunikannya. Nah, terus efisiensi, ada biaya untuk jangka panjang. Terus produk yang dinilai itu akan bertambah tinggi atau lebih banyak peluang menguasai pasar-pasar digital gitu karena keunggulan dan keunikannya. Terus bila penambahan nilai hasil ini itu berhasil, maka akan terciptanya pelanggan yang loyal kepada suatu produk. Jadi itu kayak bakal repeat order gitu, misalkan efisiensi biayanya itu jangka panjang gitu. Terus itu selanjutnya cara menciptakan nilai tambah akan dijelaskan oleh rekan saya yang selanjutnya.
Saya akan menjelaskan tentang cara menciptakan nilai tambah. Yang pertama adalah produk utama. Maksudnya itu, pastikan bahwa produk yang dibuat adalah produk utama dan akan terus berlangsung. Jangan pernah menjual produk atau secara bergiliran atau bergantian. Seperti suatu perusahaan itu harus konsisten secara untuk membuat produk utama itu dan fokus dengan produk yang telah dibuat. Kemudian yang kedua adalah ada uji kelayakan. Pastikan produk yang dibuat itu telah melalui uji kelayakan jual. Misalnya, seperti sebelum produk dipasarkan, biar orang lain mencoba terlebih dahulu produk itu. Kemudian orang tersebut mengkritik produk perusahaan yang dibuat karena dengan kritik tersebut bisa menjadi momen penting untuk penyempurnaan produk. Kemudian yang ketiga ada segmen pasar terarah. Pastikan produk yang dibuat itu memiliki segmen pasar yang jelas dan terarah. Setelah produk sudah diuji kelayakannya dan produk sudah siap diperkembangkan, tinggal menentukan segmen pasar yang sesuai dengan jenis produk, berdasarkan jenis kelamin, usia, profesi, tempat tinggal, atau daya beli. Pastikan sesuai dengan hasil survei pasar. Kemudian yang keempat ada untung ruginya itu terarah. Pastikan perusahaan itu memiliki rencana untuk untung ruginya yang sangat terukur. Kemudian perusahaan itu bisa membuat perhitungan untung ruginya itu menggunakan atau mempelajari laporan keuangan, baik itu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan perubahan modal. Next. Langkah menciptakan nilai tambah. Yang pertama yaitu berikan sesuatu yang lebih dibandingkan pesaing kepada konsumen. Misalnya dalam bentuk bonus dari pembelian, beli satu gratis satu, dan pembelian bisa diantar ke konsumen atau layanan lain yang bisa membuat konsumen senang terhadap layanan Anda. Yang kedua yaitu lakukanlah layanan purna jual. Seperti jika pesaing cuma memberi garansi 1 minggu, maka kita dapat memberikan garansi selama 1 bulan. Yang ketiga yaitu memberikan edukasi gratis bagi konsumen, yaitu memberikan pengetahuan tentang produk, baik berupa komposisi, karakter, maupun fitur lain yang dimiliki oleh produk secara lengkap dan jelas kepada konsumen. Contohnya yaitu strategi Apple dalam menciptakan nilai tambah telah membuahkan hasil. Kesuksesan Apple dalam hal produksi dan pemasaran membuat kata kunci seperti marketing, strategi of Apple, dan Apple iPhone marketing menjadi kata-kata kunci yang laris digunakan oleh para peminat ilmu pemasaran yang ingin menguak atau meniru rahasia kesuksesan Apple. Dengan penerapan perencanaan strategis yang diteliti dan didukung dengan sumber daya yang mumpuni, Apple berhasil meraih posisi sebagai salah satu perusahaan komunikasi tersukses di dunia. Next. Cara meningkatkan nilai tambah. Cara sederhana untuk menciptakan nilai tambah adalah menciptakan produk baru dan berbeda. Produk yang baru dan berbeda adalah karakter dan fitur suatu produk dan jasa atau teknik. Jadi, untuk menciptakan kebaruan dan perbedaan bisa dilakukan dengan mengubah karakter dan fitur atau teknik suatu produk. Mengubah karakter suatu produk bisa dalam bentuk desain, model, bentuk, dan ukurannya. Sementara untuk mengubah fitur bisa dilakukan dengan cara menambahkan kegunaan atau manfaat tentang produk atau tekniknya.
Secara tingkat, nilai tambah bisa diciptakan dengan mengubah karakter dan fitur teknik suatu produk untuk menciptakan kebaruan novelty, kegunaan useful, dan kemudahan dipahami understandable. Caranya seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya adalah kreatif, kombinasikan, dan modifikasi. Nilai tambah itu bermacam-macam. Ada perbaikan kualitas bisnis, model bisnis, tempat bisnis, pemasaran, keuangan, relasi, jejaring, pertambahan pelanggan, pengalaman bisnis, dan sebagainya. Contoh dari cara meningkatkan nilai tambah adalah pada desain perusahaan baju penjahit. Ketika itu kita harus desain baju agar bisa lebih menarik pelanggan lagi. Okay. Next. Definisi. Nah, nilai tambah berperan penting terhadap proses pengambilan keputusan konsumen untuk membeli atau tidaknya suatu produk. Konsep ini juga dapat meningkatkan offset penjualan dan berpengaruh pada kemajuan bisnismu. Next. Strategi menciptakan nilai tambah. Untuk yang pertama yaitu lakukan inovasi produk. Suatu perusahaan biasanya itu mengharuskan terus melakukan pembaruan produk melalui inovasi sesuai apa yang dibutuhkan konsumen. Agar hal ini membuat orang berpikir untuk tidak beralih ke produk lain. Yang kedua itu promosikan fungsi produk secara maksimal. Dalam upaya promosi, berikan informasi selengkap-lengkapnya tentang kualitas, fungsi, dan kelebihannya, karena konsumen agar lebih tahu dan mudah diingat. Yang ketiga, memberikan pelayanan ekstra. Pada prinsipnya itu, konsumen itu raja. Maka kita sebagai penjual harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya agar tidak mengecewakan konsumen. Next. Yang keempat, memberikan sistem garansi. Perlu diketahui, motif konsumen membeli sebuah produk selain untuk mendapatkan fungsi dari produk tersebut, juga cenderung akan lebih percaya jika ada jaminan garansi yang diberikan. Selain itu, karena ada jaminan garansi yang diberikan itu mampu meyakinkan pembeli bahwa barang tersebut berkualitas baik dan tidak memiliki cacat apapun. Yang kelima, meningkatkan kualitas produk. Kualitas produk itu merupakan salah satu poin penting bahan pertimbangan perusahaan. Karena berdampak baik jika kualitas semakin baik kualitas, maka semakin besar peluang konsumen tertarik dengan produknya. Yang keenam, membangun brand awareness. Brand awareness atau kemampuan dalam mengenali sebuah produk itu penting untuk dibangun, karena konsumen akan cenderung membeli barang yang memang sudah mereka kenal dan percaya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, ini kami dari kelompok 3 menyajikan sebuah artikel, yaitu budaya dan tata nilai adalah fondasi perusahaan.
Nilai perusahaan menjadi sesuatu yang penting dalam proses pengambilan keputusan. Nilai perusahaan dapat menjadi arahan ada cara untuk menghadapi situasi ketidakpastian atau masa-masa sulit. Pembahasan mengenai nilai perusahaan dirumuskan oleh top manajemen. Nilai perusahaan berkaitan dengan sumber daya manusia. Nilai perusahaan terbentuk dari nilai-nilai individu. Tata nilai yang sudah terintegrasi dan tertahan kuat selama kurun waktu yang relatif lama akan membentuk budaya perusahaan. Nilai perusahaan berkaitan dengan budaya organisasi. Nilai perusahaan juga berhubungan dengan budaya organisasi. Nilai-nilai korporat sangat berkaitan dengan tujuan perusahaan. Oleh karena itu, internalisasi budaya perusahaan penting agar setiap sumber daya manusia dapat memahami tujuan perusahaan tersebut. Namun, budaya perusahaan tak akan berarti tanpa adanya aksi korporat. Bila budaya perusahaan telah tertanam kuat, maka setiap sumber daya manusia di perusahaan tersebut akan menerapkan serangkaian aksi sesuai budaya yang dipegang teguh. Aksi korporat ini menentukan keberhasilan pencapaian tujuan perusahaan. Next, operator. Berdasarkan data penelitian dari Deloitte, 94% eksekutif dan 88% karyawan percaya budaya perusahaan sangat penting untuk kesuksesan bisnis. Survei Deloitte juga menemukan bahwa ada kolerasi kuat antara karyawan yang mengaku merasa bahagia dan dihargai di tempat kerja dengan mereka mengatakan perusahaan mereka memiliki budaya yang kuat. Budaya positif memberikan organisasi keunggulan kompetitif. Orang ingin bekerja untuk perusahaan dengan reputasi baik dari karyawan sebelumnya dan saat ini. Perusahaan dengan budaya positif akan menarik kandidat yang berbakat dan bersedia menjadi tempat kerja mereka berikutnya sebagai rumah kedua, bukan sekedar batu loncatan. Yang pertama itu meningkatkan moral karyawan, budaya positif menumbuhkan loyalitas karyawan, kepuasan kerja, kolaborasi antar karyawan, meningkatkan performa kerja, mengurangi stres dalam bekerja. Next, operator. Tata nilai dan budaya perusahaan adalah fondasi. Bila fondasinya tidak kuat, maka runtuhlah bangunan di atasnya. Maka, tata nilai dan budaya pun tercantum dalam laporan tahunan. Tata nilai perusahaan bisa terdiri dari berbagai nilai. Tak sedikit perusahaan yang membuat akronim dari tata nilai yang dirancang. Misalnya, S untuk smart, I untuk integrity, A untuk ego, dan P untuk passionate atau biasa disingkat SIAP. Sumbernya dari https sokedesign.com garing nilai perusahaan garing. Dan terima kasih, itu tadi presentasi dari kami kelompok 3, dan selanjutnya masuk pada sesi tanya jawab yang mana sebentar, masih akan. Nanti ini ya, sebelum masuk sesi tanya jawab, coba kamu tampilkan hasil kerja kelompokmu yang kemarin. Di share screen-nya. Jadi kamu juga cerita ya, bagaimana nilai di perusahaan. Bisa di share screen nggak tugas yang kemarin? Sebentar, Bu.
Ayo, mana ini? Kok belum share screen? Kerjaanmu yang kemarin tuh loh, Rek. Masih ya ini kok. Oke, kamu bahas apa? Ya, ceritalah. Ya, bentar. Nah, jadi di sini saya sendiri yang akan bercerita atau menjelaskan sedikit mengenai nilai tambah perusahaan Bukalapak. Nah, Bukalapak ini itu dia. Nah, sejak tahun didirikan, Bukalapak ini melayani 6 juta pelapak atau 5 juta mitra Bukalapak dan 90 juta pengguna aktif pada tahun 2017 yang menyandang status unicorn. Penggunaan Bukalapak itu bisa diakses melalui web ini ya, ada di share screen webnya, yaitu www.bukalapak.com. Atau yang biasa lebih mudah kita pakai aplikasinya itu bisa diunduh ya di Play Store atau App Store itu. Nah di sini terus Bukalapak itu apa aja sih isinya? Ya ini Bukalapak itu isinya tuh jual beli barang, terus bentar. Maaf, sempat tahan dia. Ini Bukalapak itu apa aja sih isinya? Itu ada jual beli barang secara online ataupun offline ya. Tuh, terus menyediakan berbagai macam fasilitas atau fitur layanan yang tersedia. Nah, di sini Bukalapak itu tidak sebagai penjual ataupun pembeli, tetapi sebagai perantara aja antara penjual dan pembeli gitu. Terus itu barang yang dijual di Bukalapak itu nggak sepenuhnya itu barang baru, ada juga barang bekas gitu. Jadi itu kayak ada pasar loakan gitu loh yang bikin toko-toko online gitu. Misalnya ada barang udah nggak kepake tapi masih layak pakai, itu biasanya di Bukalapak itu memang ada yang dijual. Nah terus tuh untuk kegiatan transaksinya itu ya penyedia pembayarannya atau sistem pembayarannya itu bisa dari bank atau non-bank yang diawasin oleh Bank Indonesia dan juga OJK. Nah, habis itu pembayarannya itu yang disediakan oleh platform Bukalapak itu apa aja sih? Ada transfer bank, terus cicilan kartu kredit, virtual account, cicilan non kartu kredit, in-store payment, internet banking, payment gateway, direct debit, dan uang elektronik yang biasanya sekarang kita pakai kayak Shopify, M-Banking, GoPay gitu ya. Nah itu sudah tersedia sekarang di Bukalapak itu. Terus itu kayak gimana sih cara ngirimnya tuh pakai apa aja sih? Kayak ekspedisinya apa aja? Banyak. Ekspedisinya sih itu ada JNT, JNE, Iki, Si Cepat, Grab, Antar Aja, Ninja Express, Gosen, dan lainnya. Nah, Bukalapak ini banyak mendapatkan berbagai penghargaan ya. Salah satunya tuh Best Companies to Work From in Asia tahun 2019 dari HR Asia. Terus penghargaan tersebut berhasil diraih oleh Bukalapak yang merupakan salah satu perusahaan online Indonesia yang berhasil meraih penghargaan itu. Penghargaan lainnya itu ada. Oke, langsung ke nilai perusahaan yang diterapkan di Bukalapak apa? Itu Bu, kan ya dari 3 tahun yang lalu itu
Bukalapak itu adanya tuh 100 karyawan gitu, dengan peran yang fokus tuh sama teknologi di perusahaan. Jadi mereka tuh dari ada perangkat lunaknya, quality assurance, manajer produk, peneliti atau perancang produk, dan ilmuwan data. Nah, pada masa itu juga tuh beberapa produk atau pelanggan tuh masih lebih dikit daripada yang sekarang gitu. Tapi karena sekarang memiliki kayak penjual itu juga memiliki banyak peluang atau potensial di Bukalapak dapat berkembang pesat, maka sekarang itu Bukalapak sudah memiliki 1.100 talenta teknologi terkemuka di Indonesia. Terus itu mungkin sekarang ada yang bertanya-tanya ya, kenapa Bukalapak membutuhkan begitu banyak karyawan yang berfokus pada teknologi? Bukankah Bukalapak hanya perusahaan e-commerce? Jadi, apa yang dilakukan Bukalapak yang sangat berbeda? Nah, Bukalapak sendiri itu sekarang tuh bukan hanya e-commerce, melainkan melakukan lebih banyak untuk Indonesia. Bukalapak sendiri kan tadi sudah yang saya ceritakan, saya jelaskan sedikit, itu perusahaan yang terpenting lah, yang didirikan untuk membantu sebanyak mungkin orang di Indonesia dengan mengembangkan teknologi untuk membantu perekonomian UKM di Indonesia. Namun, dalam 2 tahun terakhir, Bukalapak mulai menyadari bahwa mereka dapat melakukan lebih banyak dari yang dilakukan sebelumnya itu. Jadi itu mereka mulai berkembang melalui e-commerce tradisional. Jadi itu di samping pasar tuh juga memutuskan tuh kayak kelompok produk-produk lain gitu, Bu. Jadi di antara bersifat eksplorasi dan masih dalam metode tersembunyi. Dengan begitu, misi memodernisasi operasi mereka dan membantu menjembatani mereka dengan konsumen yang mengerti teknologi dan telah menghabiskan waktu berbulan-bulan beroperasi sebagai startup dalam startup dengan melakukan iterasi untuk menemukan kecocokan pasar dengan produk yang tepat. Nah, itu terus banyak upaya yang dilakukan itu seperti membangun budaya teknologi yang tepat. Setelah cukup lama di lapangan, akhirnya tuh Bukalapak itu mengetahui banyak modal dan koneksi yang tidak akan membawa mereka jauh dari menggandakan 3 kekuatan utama Bukalapak, yaitu budaya, platform, dan bakat. Terus selanjutnya tuh ada caranya tuh mengembangkan platform teknologi serbaguna. Itu tadi Bu, ketika menambah menjadi 1.100 lebih teknologi yang dibangun. Dengan bereksperimen dan memberikan perbaikan secara efektif untuk ratusan produk dan layanan teknologi di Bukalapak. Ya, terus nilai tambahnya lagi membangun talenta teknologi berkualitas. Hal penting lainnya adalah membangun bakat teknologi yang kuat untuk Bukalapak. Yaitu terus yang selanjutnya nilai tambahnya itu menghadirkan pemberdayaan dan membuat perbedaan. Jadi itu sebagai contohnya tuh kayak Bukalapak tuh punya tim kecil terdiri dari 10 talenta teknologi yang difokuskan untuk membangun produk berbasis AI yang akan menghasilkan 1 triliun pendapatan tambahan untuk jutaan penjual di seluruh Indonesia. Yang terakhir, nilai tambah yang kami sajikan itu membangun pusat penelitian dan pengembangan. Sejauh ini, sampai saat ini, terlihat bahwa peran para talenta teknologi memainkan peran penting pada pertumbuhan Bukalapak dan kemampuannya untuk memberikan dampak positif bagi Indonesia. Nah, itu ya, Bukalapak sampai saat ini akan terus tumbuh dan akan terus mengeksplorasi ide-ide lain untuk memberikan lebih banyak pemberdayaan kepada jutaan orang Indonesia untuk meningkatkan mata pencaharian mereka. Berikut itu Bu nilai tambah yang kami sajikan. Ya, memang kalau bicara terkait dengan digital bisnisnya, yang perlu dipahami itu pasti persaingan yang paling ketat itu adalah apa? Teknologi ya. Ya mau nggak mau ini harus beradaptasi. Ya. Nah, karena apa? Teknologi ini sangat dinamis. Perubahannya itu sangat dinamis dan
Nah, ini pasti juga dia harus istilahnya memetakan gitu ya. Kira-kira apa nih yang dibutuhkan saat ini, yang paling concern ya, itu apa? Apalagi kalau Bukalapak kan sebenarnya jasa ya. Seperti dia menjual jasa marketplace untuk UMKM ya, atau orang-orang secara individu yang ingin menjual barangnya. Ya. Sekarang kan pesaingnya luar biasa. Tapi dia tidak berhenti sampai di sini. Dia sampai mengembangkan apa tadi, pusat penelitian dan pengembangan ya, research and development, supaya dia bisa bertahan. Ya, dan dia sudah paham bahwa oh, bisnis saya ini tidak jauh dari yang namanya teknologi. Ya, bagaimana untuk mengikuti atau beradaptasi dengan kemajuan zaman yang notabene bisa setiap hari itu berubah. Seperti itu. Ya. Cuma pasti ada ciri khas tersendiri, seperti Shopee, Tokopedia. Dia kan kalau kalian buka, ya kita lihat secara fisik gitu ya, secara fisik di aplikasinya kan tampilannya aja udah beda. Terus kemudian yang ditawarkan juga beda-beda, layanannya juga berbeda-beda, ya kan? Nah, itu sebenarnya menjadi suatu cerminan. Ini sebenarnya apa sih yang dimau oleh perusahaan ini? Seperti itu. Dia sebenarnya apa sih fokusnya? Kalau dulu Gojek mungkin hanya sekedar transportasi ya, biasa ojek online. Ternyata dia kan ingin dekat dengan masyarakat, ingin memenuhi kebutuhan masyarakat. Akhirnya muncullah ya GoSend, GoFood, GoMasas dan sebagainya. Seperti itu. Oke, silakan raise hand atau chat di room bagi yang akan bertanya. Lupa sebut. Silakan ya teman-teman untuk yang ingin bertanya, silakan mengaktifkan menu raise hand. Setelah itu baru bisa mikrofon. Jadi sebenarnya tidak ada bedanya ya antara bisnis konvensional dengan bisnis digital. Konvensional mungkin secara fisik yang masih banyak terlihat pastinya ya, seperti misalnya perusahaan-perusahaan Indofood, misalnya Honda dan sebagainya. Tapi nggak menutup kemungkinan bahwa sekarang udah arahnya berubah. Kamu tahu bahwa kemarin mungkin 2-3 minggu lalu saya sempat cerita ya, Astra itu sudah menginvestasikan dananya itu ke perusahaan-perusahaan digital di Halodoc, ya kan? Nah, kemudian di mana lagi saya lupa satunya. Nah, dia kan di situ dia melihat bahwa sekarang itu orang sudah mulai berpikir bergeser, bisnis itu sudah mulai bergeser. Nah, Astra apalagi otomotif kemarin sangat lesu ya. Orang mending saving uangnya untuk kebutuhan sehari-hari dan nggak boleh keluar rumah ya, dibatasi, akhirnya peningkatan penjualan secara online naik. Tapi untuk Astra yang produksinya sebagian besar itu otomotif ya, siapa yang mau beli mobil ratusan juta dengan keadaan keuangan yang cukup sulit gitu ya, terdampak. Nah, dia itu tadi membantu mengucurkan sebagian dananya gitu ya untuk di digital bisnis ya. Bahkan dia akan melakukan seperti kerjasama gitu. Oke, silakan. Ada pertanyaan nggak? Paham nggak? Kalau nggak tanya berarti paham. Nah, itu Agung tuh. Ya, Agung bisa on-telepon. Oke, perkenalkan nama saya Agung Prahitno. Ini 4041. Pertanyaan Kelompok saya berapa, Agung? Kelompok 6. Oke, pertanyaan saya, langkah-langkah apa yang harus dilakukan jika kinerja promosi produk ini tidak lagi sesuai dengan target pemasaran perusahaan? Terima kasih. Artinya sudah dilakukan nilai tambah gitu, tapi tidak mencapai target gitu, ya? Iya, Bu. Seperti itu. Ya, ada lagi?
Ada lagi? Ayo, tidur Tarek. Masa kalah sama Bebek tadi yang di belakangnya Nisa tadi suaranya? Bebek aja masih semangat, masa kamu udah lemes? Ada lagi nggak? Silakan dijawab. Boleh meminta waktu diskusi 2 menit, Ibu? Ya, terima kasih, Bu. Jangan lupa absen ya, masih banyak yang belum absen. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Agung. Yang pertama yaitu beralih ke pemasaran digital atau digital branding marketing. Yang kedua yaitu mencari karyawan yang baik dalam berkomunikasi dan memiliki jiwa sosial. Yang ketiga yaitu memperkuat relasi di pangsa pasar. Yang keempat, menggandeng brand ambasador besar. Mungkin jawabannya bisa diterima. Iya, bisa. Terima kasih. Yang jelas itu harus dilakukan evaluasi dulu. Kan kita nggak tahu ya penyebabnya itu apa sampai kita udah ngelakuin nih, ya kan ya. Kita sudah melakukan additional gitu ya, berkaitan dengan strategi perusahaan untuk mencapai misalnya tingkat penjualan. Kita harus lihat kalau memang masalahnya apa yang sudah disebutkan tadi ya, dia masih bertahan dengan konvensional kayak gitu ya. Nggak bisa, era kayak gini harus berpindah gitu ya, dari yang konvensional harus berpindah ke digital, harus ngikutin apa digital. Misalnya sekarang kan ada berkaitan dengan website ya, kita bisa melakukan promo dengan website, kita bisa menggunakan media sosial ya kan ya, kita bisa membangun networking lagi, kita saling bekerja sama, intinya seperti itu. Ya, jadi kalau masalahnya di digital. Apabila masalahnya nih, katakan SDM-nya kurang ya, kita harus cari dong ya yang harus sesuai. Misalnya untuk mengisi konten kita nggak bisa, ya udah kita bayar aja misalnya ya orang untuk memeriahkan konten kita gitu ya untuk penjualan gitu ya. Kemudian misalnya kita nggak bisa desain, ya sudah kita cari nih orang-orang yang ahli di bidang desain untuk membantu apa namanya mendesain website kita ya, yang pastinya mengikuti gaya-gaya kekinian misalnya itu. Kalau apa masalah utamanya seperti itu kan banyak faktor ya yang harus kita perhatikan gitu, apa saja yang menjadi kendala-kendala kenapa sih gitu ya kita udah ngelakuin apa namanya hal-hal yang paling tidak seperti biasanya gitu ya,
tapi tetap aja nggak sesuai target, atau bisa jadi targetmu ketinggian, bisa jadi loh ya, nggak tahu kondisi situasi saat ini. Nah, itu juga bisa akan istilahnya itu ya menjatuhkan kayak gitu. Oke, ada lagi mungkin? Bu, dari saya pribadi boleh bertanya, Bu? Ke saya berarti? Iya, atau ke temenmu? Kamu ngasih pertanyaan ke temenmu? saya yang bertanya dengan Bu Riri. Hmm. Itu misalkan menciptakan nilai tambah itu ada jangka waktu tertentu nggak sih, Bu, bagi perusahaan itu? Pasti ya. Karena gini, semua itu pasti ada. Ingat, kemarin kita belajar apa? Perencanaan ya. Kita belajar perencanaan. Nah, di dalam perencanaan itu apa saja perencanaan kita. Kemudian kita harus punya timeline. Termasuk nilai tambah gitu ya. Kita sudah katakan mengeluarkan produk baru gitu ya. Indomie gitu ya, mengeluarkan produk baru misalnya tapi apa ya, jangan Indomie. Kalau Indomie itu kan bukan perusahaan digital, apa ya misalnya ya. Tokopedia misalnya. Tokopedia dulu kita kenal dengan ya samalah marketplace. Tapi ternyata Tokopedia sekarang menyediakan apa? Investasi gitu ya melalui online, atau Shopee aja kan bisa beli emas gitu ya di Shopee gitu ya. Dia ingin, karena dia melihat bahwa orang sekarang tuh banyak duit gitu ya. Kalau nggak buat konsumsi, buat investasi di situ. Nah, kita bisa lihat ya, yang pertama yang harus dipikirkan, investasi itu pasti resikonya gede ketika dia ingin membuka suatu apa istilahnya itu tempat untuk berinvestasi, emas gitu ya. Nah, resikonya gede. Akhirnya kalau sekarang gitu ya, Shopee ini juga diawasi nih sama siapa? Sama OJK. Siapa sih penjaminnya Shopee kayak gitu ya? Sama Tokopedia juga gitu kan. Penjaminnya Shopee ini siapa? Oh, ada apa namanya? Dia bekerja sama dengan siapa? PT Pegadaian misalnya, atau PT Antam untuk pembelian emasnya. Dan juga karena sudah mengarah, kalau dulu e-commerce, sekarang sudah mengarah ke financial technology, berarti di sini ada pengawasan siapa? OJK. Iya kan, ada OJK, ada lembaga penjamin simpanan. Karena kan orang, kita nggak pernah tahu loh ya, uang kita belikan emas gitu ya. Emasnya juga secara fisik mungkin belum kita terima, kita hanya invest di situ. Nah, tinggal ini gimana nih, apa namanya, apakah sesuai gitu ya dengan harapannya. Dia itu kan juga harus memikirkan, apakah dengan selain saya membuat marketplace gitu ya, dengan tambahan saya membuka yang namanya tempat investasi, itu akan menambah nilai valuasi bisnis, dan itu juga harus dilihat, ada timeline, misalnya bulan pertama gitu ya, dia mulai membuka tadi ya investasi. Kita lihatlah jangka pendek dulu lah, 3 bulan pertama, bagaimana responnya. Oh, ternyata orang kan masih, masa sih Shopee itu sampai istilahnya itu membuka jasa investasi gitu ya, kan nggak semua orang bisa percaya. Biasanya Shopee atau Tokopedia itu kan untuk jual beli barang kayak gitu ya. Nah, ternyata adalah mungkin ya 1-2 orang yang tertarik gitu ya. Oh, ternyata bisa menjaminkan keuntungan. Nah, sekarang kan banyak banget ya, apalagi sekarang aplikasi-aplikasi di financial technology untuk investment itu juga banyak. Tapi yang perlu kalian pahami bahwa ya, kalau resiko di bidang digitalisasi itu pasti apa sih? Security-nya, keamanannya ya, bagaimana juga backup-nya ya, bagaimana kita ini sebagai pelanggan atau bisa jadi kita sebagai penjual kan, kalau apa marketplace di situ kan juga ada penjual pastinya ya. Lah itu ini kita sama-sama diuntungkan, kita sama-sama aman. Nah, ini juga harus diperhatikan seperti itu, dan harus ada yaitu tadi time ya, jangka pendek, menengah atau panjang. Nanti kita balik lagi, kita evaluasi lagi. Ya. Kalau dulu saya contohkan misalnya PT Astra, dia punya rencana 50 tahun ke depan. Astra itu kan hadir sekitar di Indonesia sekitar tahun 60-an. 50 tahun ke depan Astra mau jadi apa nih? Pemimpin dunia otomotif di dunia. Tapi sekarang ya, digital bisnis kita nggak bisa mimpi panjang-panjang sampai 50 tahun. Paling nggak 1 tahun ke depan, bukan hanya 1 tahun, 3 bulan ke depan kita mau jadi apa? Ya, 3 bulan ke depan ini kita mau jadi apa? Karena apa? Itu tadi persaingan yang sangat kompetitif. Ya, seperti itu. Jadi ini yang harus menjadi perhatian bagi kalian yang memang minat nantinya terjun di digital bisnis seperti itu. Terus bagaimana Bu untuk permodalannya?
memang kita nggak punya aset. Kalian accounting ya, kita nggak punya secara real barang apa namanya misalnya kantor, gedung dan sebagainya gitu ya. Bahkan kita bisa pakai kamar kita sebagai kantor gitu ya, atau dia sewa lah, sekedar sewa ya. Tapi ingat ada aset-aset yang notabene juga cukup besar ya, kesediaan bandwidth, internet ya dan sebagainya itu tadi, program coding ya yang berkaitan dengan sistem informasi itu ya nggak murah kayak gitu. Itu yang harus diperhatikan juga. Kalau kita bicara digital, kita mau nambah, kan biasanya itu kan ada pembaruan gitu ya, ada pembaruan. Nah, dari pembaruan, dari upgrade-nya ini kan pasti dia mengeluarkan uang ya untuk perbaikan sistem. Nah, apakah itu juga akan berpengaruh terhadap pelanggan? Nah, ini juga harus diperhatikan. Pernah nggak kalian sadar? Pernah nggak? Pasti belum pernah, ya kan? Kayak di TikTok itu, panik nggak? Pasti belum pernah, ya kan? Nah, pernah nggak terpikir kayak gitu? Pasti belum pernah, gitu ya. Sekarang harus anak milenial gitu ya, harus peka dengan hal-hal seperti itu, kayak gitu ya. Apalagi karena jurusan kita bukan marketing, saya nggak bahas marketing secara dalam ya. Misalnya kalian pengen lebih dalam lagi bisa belajar lah ke teman kalian yang ada di manajemen kayak gitu ya. Tapi paling enggak konsep yang sudah saya ajarkan dari awal hingga detik kalian paham kayak gitu. Oh ya, nanti salah satu penilaian saya ya, nanti kalau kalian di tugas akhir itu kan saya suruh kalian buat project gitu ya, apa namanya? Bisnis di digital. Kalau misalnya kalian buat website atau media sosial, Instagram atau mungkin di TikTok, itu salah satu penilaiannya adalah saya ingin tahu viewer kalian berapa, ya. Atau misalnya sudah ada yang melakukan transaksi, saya ingin tahu nih ya berapa sih keuntungan kalian dan juga follower kalian berapa, ya minatnya berapa. Nanti saya dikasih link ya, jadi saya bisa lihat gitu. Nah, ini bisa kalian teruskan loh ya, nggak berhenti di sini. Katakan udah cocok nih sama satu kelompoknya, pengen diterusin bisnisnya, why not gitu loh, ya kan? Nah, ini ilmu-ilmunya ini waktu kuliah bisa dipakai gitu. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Nisa tadi belum absen, Nisa. Kamu di e-learning. Iya, ini Bu barusan selesai absen. Ini saya Dina sama Irfan enggak masuk, tah? Iya Bu, tidak ada, tapi tidak izin juga. Nggak izin ya. Ada lagi mungkin pertanyaan? Bu izin bertanya tentang tugas akhir. Mohon dijelaskan kembali Bu tugas akhirnya, soalnya beda pendapat antara kelompok saya ini. Oke, yang pertama tugas akhirnya itu adalah kalian yang pertama kemarin apa? Membuat perencanaan kan? Perencanaan bisnis toh. Sama kayak tema yang sudah kita buat itu. Ya. Jadi kalian mau rencana bisnis apa? Yang penting ada konsep digitalisasinya ya. Jadi kalian tuangkan bisnisnya apa. Kemudian kalian buat bisnis BMC kemarin ya, kanvas modelnya, bentuknya. Terus kalian buat kelayakannya. Terus nilai-nilai apa yang ingin kalian cantumkan untuk bisnis kalian. Terus kalian juga bisa cerita pengelolaan keuangannya, modalnya misalnya. Bu, saya nggak pakai modal, ya enggak apa-apa, it's okay gitu ya. Tapi kalau paling enggak kamu nggak punya modal, tapi kamu punya pengharapan untung kan, itu bisa kamu gunakan seperti itu. Ya. Kemudian, nah ini nanti ya setelah istilahnya kamu buat proposal gitu ya ke saya. Kemudian kamu sudah ada perencanaan, saya ingin membuat yang namanya jalur pemasaran produk saya itu melalui Instagram. Misalnya kamu mau buat Instagram, kamu kasih aja di proposal kamu. Nanti biar saya stalking lah ya ibaratnya. Nah, nanti akan saya lihat nih followernya berapa. Siapa tahu ada penjualannya loh ya. Ada benar-benar. Atau misalnya sebenarnya sudah ada Bu teman saya jualan. Saya boleh nggak Bu pakai punya teman saya? It's okay gitu ya. Tinggal kan kalian sesuaikan lagi
ya. Apa namanya BMC-nya, ya, layak nggak sih sebenarnya usaha teman kamu ini gitu ya, dan kemudian pengelolaan keuangannya gimana, layak nggak sih, atau dia mikir nggak sih sampai nilai tambahnya, nilai tambah itu misalnya kayak gini, kamu gimana nih bisa bertahan bisnis online sampai hari ini, kiat-kiatmu apa ya, wawancarain aja temenmu sendiri. Kalau dia sudah punya Instagram atau website, TikTok, Shopee, kasih, nggak masalah, nanti akan saya share ya, siapa tahu kan saya juga beli kalau saya tertarik, kan gitu toh. Nah, itu yang salah satu indikator penilaian saya juga ingin menilai followernya seberapa sih kayak gitu, tapi jangan ambil punya orang loh ya, ini benar-benar punya kamu atau teman kamu sendiri, harus dikasih tahu ini punya siapa gitu, nggak boleh ambil punya orang gitu ya, apalagi beli follower gitu ya, jangan gitu, paling nggak teman kamu ajak nge-follow nggak apa-apa, tapi kalau beli follower ya janganlah. Tapi juga saya akan lihat di dalam ini kan ada rentang waktu ya, paling nggak kamu kan kerja ini udah 1 semester ya, 4 bulanan. Kalau udah punya malah enak, kamu kasih tahu gitu, saya sudah ada bisnis sejak tahun ini, jadi saya bisa kira-kira, atau misalnya dari 0, it's okay lah, nggak apa-apa Bu, saya belum ada followernya Bu, ya nggak apa-apa gitu, nanti akan saya lihat, tapi kamu berniat ingin membukanya, it's okay gitu. Apapun ya, terserah kamu ya, mau makanan, mau misalnya fashion, mau apapun ya, atau kamu cuma berdagang aja, bisnis, kamu nggak punya barang misalnya, tapi kamu punya akun sosial yang media sosial yang kece gitu ya, ya bisa gitu. Everything ya, terserah kamu pokoknya. Tapi ada konsep digital di situ ya, pemasaran digitalnya. Paham? Paham Bu. Terus ya, kalau dilihat itunya Bu, apa penjualannya juga tuh Bu? Harus dilaporkan. Harus. Oh, dilaporkan aja Bu ya? Iya. Kalau misalnya dari Instagram kan nggak tahu Bu ya? Terus dilaporkan. Jadi selama bulan ini kamu kasih keterangan. Misalnya kamu start dari bulan April kemarin, April sampai Juni. Kita kan berakhir Juni ya. Jadi selama 2 bulan ini kira-kira berapa penjualannya. Itu akan menjadi penilaian. Baik Bu. Terus untuk pengumpulannya kapan Bu ya? Waktu ujian, waktu UAS. Kurang lebih 1 bulan lagi ya. Masih ada waktu ya, cukup banyak 1 bulan. Jadi kalian nggak ada UAS ya, UASnya proyek kalian ini. Paham? Paham Bu, terima kasih banyak. Jadi kamu kasih gambar toko kamu kasih linknya, nanti akan saya cek gitu lah. Jadi apa ya udah biasalah saya tugas akhir beberapa kakak kelas kalian untuk mata kuliah lain itu kadang ya ini saya cek. Oke, sudah? Nggak ada pertanyaan karena saya mau ada urusan. Jam 4 karena harus siap-siap dulu. Sudah absen? Sudah Ibu. Bentar ya, tak cek lagi ya. Jangan lupa ini nanti di-upload ya di e-learning ya hasil diskusinya. Iya Bu, baik. PPT-nya juga. Oke, 2 hari lagi kita sudah memasuki Idul Fitri. Saya pribadi mohon maaf lahir dan batin kalau misalnya ada salah ya selama beberapa bulan ini mengajar kalian. Ya, semoga kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi, yang fitrah ya. Kita kembali ke dalam keadaan suci seperti bayi kan, ibaratnya seperti itu ya.